Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan trader semua. Selamat datang di channel YouTube kami Mahadana Official. Perkenalkan, saya Andi Natasurya dari Mahadana Asta Berjangka. Di sini saya ingin membantu rekan trader semua untuk memahami online trading dengan lebih mudah. Oke, kita langsung saja ya. Online Trading 101. Oke, di episode sebelumnya, rekan saya Bagus Wahyu Saputra telah menjelaskan analisa pasar modal melalui analisa teknikal. Dan untuk episode kali ini, saya akan menjelaskan analisa pasar modal melalui analisa fundamental. Oke, seperti kita ketahui sebelumnya, analisa teknikal mengacu kepada trend grafik. Sedangkan untuk analisa fundamental sendiri mengacu kepada kondisi perusahaan di skala mikro dan kondisi ekonomi suatu negara di skala makro. Kedua analisa tersebut membantu kita untuk memprediksi harga di pasar modal. Oke, jadi apa itu analisa fundamental? Analisa fundamental adalah analisa pasar modal yang mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi harga market, seperti kinerja keuangan perusahaan, potensi industri, persaingan usaha, dan kondisi ekonomi mikro dan makro. Nah, analisa fundamental ini banyak dipakai oleh para investor yang lebih berfokus pada performa jangka panjang. Oke, ada 3 hal yang mendasari para analis untuk membaca kondisi tersebut. Yang pertama, analisa mikro perusahaan. Yang kedua, analisa industri. Lalu yang terakhir, analisa makroekonomi. Analisa mikro perusahaan adalah analisa terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan melalui laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tersebut. Laporan yang berupa income statement, balance sheet, dan cash flow. Nah, untuk yang selanjutnya adalah analisa industri. Apa sih analisa industri itu? Analisa industri adalah analisa terhadap sektor-sektor industri yang memiliki peluang bertumbuh dalam kondisi perekonomian tertentu. Oke, untuk yang terakhir ada analisa makroekonomi. Analisa makroekonomi adalah analisa terhadap kondisi perekonomian secara umum, baik skala nasional maupun skala global, dan pengaruhnya terhadap pergerakan pasar ke depannya. Nah, analisa makroekonomi ini sangat menarik untuk dibahas, karena sebagian besar analis berfokus pada analisa ini. Ada beberapa hal yang ditelah dalam makroekonomi. Yang pertama adalah NFP atau Non-Farm Payroll. NFP ini berupa laporan data mengenai daftar gaji yang diterima oleh para pekerja AS pada semua sektor bisnis, kecuali pegawai pemerintah, pekerja sektor pertanian dan perkebunan, pekerja rumah tangga yang bekerja pada individu, dan para pekerja nirlaba. Data tersebut juga mencakup jumlah rata-rata waktu bekerja dan pendapatan para pekerja paruh waktu. Mengapa penting? Karena 80% pekerja memiliki sumbangsi terhadap GDP AS, serta pengeluaran konsumen dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah unemployment change atau tingkat pengangguran. Melalui data ini, kita bisa mengetahui tingkat pengangguran yang berpengaruh terhadap pergerakan pasar. Sebagai contoh, jika tingkat pengangguran di AS meningkat, maka biasanya nilai tukar USD melemah. Lalu untuk yang ketiga, ada laporan CPI atau Consumer Price Index. Laporan ini berkaitan dengan suku bunga. Melalui data CPI, kita bisa mengetahui tingkat inflasi suatu negara. Jika tingkat inflasi terlalu rendah atau bahkan minus, itu menandakan ekonomi yang tidak sehat. Sebaliknya, jika tingkat inflasi terlalu tinggi, maka bank sentral perlu menaikkan suku bunga yang berpengaruh terhadap kekuatan mata uang. Lalu yang keempat ada laporan GDP atau Gross Domestic Product. Laporan ini sangat krusial dalam analisa fundamental karena angka GDP menentukan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dari perekonomian suatu negara. Jika GDP meningkat, biasanya nilai tukar mata uang negara tersebut ikut mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Yang terakhir adalah Federal Reserve atau yang biasa disebut dengan The Fed. Melalui rilis berita, The Fed ini sering muncul karena sangat penting dalam penentuan suku bunga. The Fed berperan sebagai bank sentral AS yang memiliki wewenang untuk mengotak-ngatik kebijakan ekonomi dan mengubah suku bunga. Seperti disebutkan sebelumnya, suku bunga sangat berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang suatu negara. Di luar data-data tersebut, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar modal. Seperti pemilu kemarin di US, terpilihnya Joe Biden berpengaruh besar terhadap indeks Dow Jones.
Pada saat itu, harga Dow Jones mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam banyak case, pemilu memiliki andil yang cukup besar terhadap perubahan harga di pasar modal. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 terjadi di seluruh negara di dunia. Hal tersebut membuat ekonomi di seluruh dunia kewalahan, sehingga menyebabkan harga indeks seperti Dow Jones, Hang Seng, dan yang lainnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Dalam analisa fundamental, selain melalui data-data ekonomi dan keuangan, harga-harga di pasar modal dapat dipengaruhi juga oleh kondisi politik suatu negara, demonstrasi yang terjadi di negara tersebut, terjadinya perperangan, pandemi virus, dan hal-hal lain yang mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Untuk para trader, jika ada pertanyaan, ketik komen di bawah ini. Dan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube kami di Mahadana Official. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di mahadana.official. Tunggu video kami berikutnya. Terima kasih. Salam profit.